Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Alam Syandor Prasetyo, mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pancasila, dengan judul materi Pancasila sebagai ideologi negara dan sistem filsafat. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan materi dimulai dengan topik konsep, urgensi dan bagaimana warga negara serta penyelenggara negara memahami dan melakukan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, kata idea yang berarti ide atau gagasan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ideologi adalah ilmu tentang gagasan atau ide. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh secara sistematis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat, yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Ideologi juga diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program politik. Jadi, jika diartikan dalam konteks negara, ideologi adalah cita-cita atau nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidup dan bagaimana menyelenggarakan negara. Salah satu tantangan yang paling dominan saat ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antar masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan keberagaman kepentingan yang menekatkan masyarakat dunia. Sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global. Karakter tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kedua, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang ketiga, kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang keempat, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase embrio adalah fase yang berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18. Fase ini ditandai dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18. Fase ini ditandai dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, dan standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take off yang berlangsung dari tahun 1870 sampai pertengahan 1920. Fase ini ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara, kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai tahun 1920 sampai dengan pertengahan 1960. Fase ini ditandai dengan meningkatnya
konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nasisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa. Yang kelima, fase ketidakpastian. Fase ini berlangsung dari tahun 1960 sampai 1990. Fase ini ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, yaitu proliferasi nuklir, yang membuat konsep individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, dan berkembangnya media global yang semakin canggih. Yang terakhir, fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet akibat runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini, teridentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila kelima. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Unsur-unsur tersebut yaitu: yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi negara menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Yang kedua, aktualisasi 5 Pancasila. Ya, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Terima kasih sudah menonton. Di video selanjutnya saya akan membahas dengan topik sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Saya Alam Syanur Prasetyo, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.